Siapa sangka teman-teman, di umur 25 tahun, beliau adalah salah satu delegasi Indonesia termuda pada sidang Dewan Keamanan PBB yang pada saat itu menengahi perseteruan antara Indonesia dan Belanda. Teman-teman tahu nggak? Kalau menurutku teman-teman itu harus tahu, karena beliau itu sangat inspiratif sekali. Yuk kita obrolin bersama-sama. Jadi teman-teman, beliau adalah Soejatmoko Mangundiningerat. Beliau lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 10 Januari 1922. Meski lahir di Sumatera, beliau adalah keturunan Jawa yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. Menariknya teman-teman, beliau juga berdarah Ningrat. Namun, sejak era kakek beliau, yaitu keluarga Raden Haji Mangunarso, semua sepakat untuk menanggalkan gelar keningeratan mereka. Dalam kesehariannya, mereka hanya dipanggil dengan dua julukan, yaitu Ki untuk laki-laki dan Nyai untuk perempuan. Unik sekali teman-teman, keluarga tersebut sudah berpikir modern pada masa itu. Ada fakta menarik lain teman-teman. Jadi beliau, Soejatmoko Mangundiningerat, merupakan adik ipar dari Sultan Syahrir, atau yang sering kita kenal dengan Bung Kecil. Beliau juga memiliki kiprah atau sumbangsi yang sangat krusial untuk Indonesia teman-teman. Kakak perempuan beliau, yaitu Siti Wahyunah, adalah istri dari sosok Perdana Menteri pertama Indonesia itu. Sejak umur 20 tahunan, beliau, Soejatmoko Mangundiningerat, sudah aktif menyuarakan pendapat dan secara terang-terangan berani menentang penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Jepang. Memang sejak muda beliau itu sudah ibaratnya kayak terlihat teman-teman. Beliau itu sangat kritis dengan lingkungan sekitarnya. Di masa sekolah misalnya, saat melihat daerah kumuh di Jakarta, beliau menjadi tertarik dengan masalah kemiskinan dan segera topik tersebut menjadi bahan penelitiannya. Akan tetapi, beliau kemudian dikeluarkan dari sekolah pada tahun 1943 karena disinyalir beliau itu terlibat dalam gerakan akar rumput melawan pemerintah kolonial Jepang. Tak berhenti sampai di situ. Setelah Indonesia merdeka, beliau bersama 3 diplomat lain mewakili Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 di New York, Amerika Serikat. Sidang ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer antara Indonesia dan Belanda setelah agresi militer Belanda pertama yang terjadi pada 21 Juli 1947. Bersama Sultan Syahrir, Charles Tambu, Haji Agus Salim, dan Sumitro Joyo Hadikusumo, beliau mengemban tugas untuk meyakinkan negara-negara lain untuk mengakui Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara. Bayangkan teman-teman, beliau di umur 25 tahun sudah menjadi sosok penting di negara ini. Kalau kita di umur 25 tahun masih ngapain ya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya teman-teman, hingga akhir hayat, beliau berperan aktif dalam perdebatan internasional dan selalu memperhatikan isu-isu global. Beliau juga banyak menerbitkan buku yang mengenai kebebasan, pembangunan, kemiskinan, dan beberapa membahas persoalan-persoalan di Asia Pasifik. Oh ya teman-teman, beliau juga banyak mendapatkan penghargaan internasional. Meski pernah bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia, beliau selalu dipandang sebagai intelektual independen yang tidak berafiliasi secara politik dengan pihak manapun. Keren nggak teman-teman? Sudah ganteng, terus kece, tampilannya juga sangat nyentrik banget, cerdas, terus sangat berdedikasi untuk Indonesia. Wow, pokoknya keren banget sih. Kalau menurut saya, beliau itu sangat inspiratif sekali. Karena di masa mudanya sudah memiliki posisi penting untuk negara kita Indonesia. Semoga kiprah beliau juga bisa menginspirasi kita sehingga akan tercipta
cipta Sujatmoko yang lain, pastinya untuk kemajuan negara Indonesia tercinta. Semoga bermanfaat. Oh ya, kalau menurut teman-teman bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih.